Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Dumilasari dengan NPM 10070215104. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Perancangan Penilaian Kinerja Karyawan Berdasarkan Kompetensi dengan metode Analytic Network Process ANP, studi kasus di CV Mawah Hijrah. Langsung saja, yang pertama ini pendahuluan penelitian ini dilakukan di CV Mawah Hijrah. Permasalahan yang dialami selama ini di perusahaan adalah perusahaan tidak memiliki standar penilaian kinerja karyawan untuk menilai kinerja karyawannya. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan observasi dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada para karyawan yang ada di CV Mawah Hijrah. Setelah diketahui permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan dua perumusan masalah. Yang pertama ini, bagaimana proses penilaian khusus yang spesifik dan terdokumentasi untuk CV Mawah Hijrah. Kemudian, bagaimana penilaian kinerja karyawan yang harus diterapkan oleh CV Mawah Hijrah supaya memperoleh hasil penilaian yang objektif. Terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan penilaian kinerja karyawan di CV Mawah Hijrah, kemudian memberikan rekomendasi sistem penilaian kinerja karyawan di CV Mawah Hijrah supaya penilaiannya menjadi lebih objektif. Metode penelitiannya ada dari studi pendahuluan, kemudian identifikasi masalah, dilanjutkan melakukan perumusan masalah dan menentukan tujuan penelitian. Setelah itu pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Setelah itu menentukan kriteria dan subkriteria berdasarkan kompetensi. Lalu pembobotan dengan metode ANP. Metode ANP ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari melakukan hubungan keterkaitan, menyusun hierarki, perbandingan berpasangan, menentukan bobot prioritas. Setelah itu menentukan hasil penilaian kinerja karyawan, kemudian dilakukan analisis dan diberikan kesimpulan dan saran. Lebih lanjutnya lagi tahapan dalam ANP akan dijelaskan pada hasil dan pembahasan. Di sini dapat dilihat pada tahap pengumpulan data ini terdapat kriteria dan subkriteria kompetensi penilaian kinerja karyawan yang digunakan di CV Mawah Hijrah. Penilaian kinerja ini didapatkan dari jurnal penelitian sebelumnya yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di CV Mawah Hijrah. Yang selanjutnya ada kuesioner hubungan keterkaitan. Kuesioner hubungan keterkaitan ini dilakukan tujuannya untuk menunjukkan hubungan dari kriteria dan subkriteria yang telah dipilih. Dari penyebaran kuesioner ini, maka dapat diketahui dari 128 ada 14 hubungan keterkaitan antar subkriteria. Yang selanjutnya ada kuesioner perbandingan berpasangan. Kuesioner perbandingan berpasangan ini adalah membandingkan setiap kriteria dan subkriteria yang telah dibuat. Berikut rekapitulasinya. Yang selanjutnya adalah pengolahan data. Setelah tadi kita melakukan pengumpulan data, kemudian kita melakukan penyusunan hierarki. Penyusunan hierarki ini dibuat antara kriteria dan subkriteria. Model jaringan hierarki ini secara keseluruhan menjelaskan bahwa pada level 1 ini merupakan tujuan, kemudian pada level 2 ini merupakan kriteria, dan pada level 3 ini menunjukkan subkriteria. Setelah kita menyusun hierarki, kemudian dilanjutkan untuk perbandingan berpasangan. Perbandingan berpasangan ini didapatkan dari kuesioner perbandingan berpasangan yang sebelumnya telah disebarkan kepada para pakar. Di tahapan ini, perhitungan dilakukan dengan bantuan dari software Super Decision. Tahapan ini dilakukan tujuannya untuk mengetahui prioritas dan kontribusi atau pengaruh dari setiap kriteria dan subkriteria yang ada. Berikut adalah rekapitulasi dari hasil perhitungan dengan software Super Decision. Di sini kita harus memastikan bahwa nilainya itu harus konsisten. Konsisten seperti apa? Konsisten di sini adalah nilai konsistensi rasionya itu harus lebih kecil sama dengan 0,1 atau dengan 10%. Seperti yang dapat dilihat bahwa bahwa data ini seluruhnya sudah konsisten karena nilai CR-nya sudah di bawah 0,1. Langkah selanjutnya adalah menentukan bobot prioritas. Dalam menentukan bobot prioritas akhir ini, kita mengambil nilai yang dinormalisasi berdasarkan klaster dari setiap pakar, kemudian menghitung nilai rata-ratanya. Dalam perhitungan pada setiap level, total dari masing-masing bobot ini harus sama dengan 1. Atau dalam bentuk persentase, jumlahnya ini harus 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semua opsi atau kriteria yang sudah diberikan memiliki proporsi yang sudah sesuai. Berikut dapat dilihat pada tabel ini bahwa ketika dijumlahkan seluruh nilainya sudah 1 dan bobotnya juga sudah 100%. Setelah itu bobot tadi dimasukkan ke dalam hierarki yang telah kita buat. Selanjutnya, setelah diketahui bobot-bobot dari seluruh kriteria dan subkriteria yang akan digunakan dalam penilaian kinerja karyawan, diusulkan juga untuk melakukan perhitungan penilaian kinerja karyawan ini supaya lebih objektif dengan menggunakan skala rating scale. Skala penilaian yang telah ditentukan ini nanti akan dikalikan dengan bobot dan kriteria kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Untuk mendapatkan nilai skor dari tiap karyawan ini, caranya dengan mengalihkan masing-masing dari nilai bobot, kompetensi, kinerja karyawan, dan skala rating scale tadi. Seperti yang dapat dilihat dari sini, diberikan juga contoh perhitungan dengan skala rating scale, di mana bobot dari kriteria dan subkriteria ini dikalikan dengan skala rating scale tersebut. Dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa metode ANP yang akan ditetapkan untuk penilaian kinerja di CV Mawahidra ini memiliki 7 kriteria penilaian dan 17 subkriteria penilaian. Kriteria yang memiliki bobot paling besar ini adalah kerja tim dengan bobot 21,90%. Kemudian untuk bobot paling besar di subkriteria ini ada di keselamatan kerja dengan bobot 9,09%. Kemudian dari hasil pembobotan dengan metode ANP ini, maka diusulkan sistem penilaian kerja karyawan yang lebih objektif untuk CV Mawahidra, seperti yang sudah ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.